untuk mencari ridhonya, untuk membuat rela, mencari kerelaan daripada teman akrabnya yang bernama Ibn Khalaf. Jadi cerita lengkapnya ngeten, seperti yang di dalam kitab Hawinya sampean bisa lihat bahwa yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli bahwa al-zalim itu dikhususkan dengan al-musyrik Uqbah bin Abi Mu'aid. Nangriku dawuhnya beliau asyar al-mufassir bidzalik ila annal ayah nazalat fi zalimin khasin, bahwa ayat ini merupakan ayat yang turun khusus membahas yang namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Cuma wa yuqasu alaihi kullu zalim, akan tetapi dikiaskan atas Uqbah bin Abi Mu'aid ini setiap orang yang zalim. Ini merupakan salah satu daripada dua qaul. Ada yang mengatakan wakila nazalat fi zalimina umman, ada yang mengatakan bahwa ini turun untuk menjelaskan semua orang-orang yang bertindak zalim. Kalaupun bolak-balik matur, definisinya zalim secara bahasa adalah yaitu wat usya' fi ghairi mahallihi, orang-orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Lah sekarang kita lanjut. Ceritanya bagaimana Uqbah bin Abi Mu'aid ini, gimana sih ceritanya? Tangriki akan kalian Al-Imam Syekh As-Sawi, beliau dawuh ceritanya adalah wadzalika annahu sana'a ta'aman wa ta'annasa ilaihi. Ceritanya adalah Uqbah bin Mu'aid itu mengadakan sebuah jamuan makanan, ya, dan mengundang banyak sekali orang-orang agar derek daharan, agar ikut makan di tempat jamuannya. Setelah itu wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Uqbah bin Abi Mu'aid ini juga mengundang baginda Nabi. Falamma qadima at-ta'ama, tatkala baginda Nabi, falamma qadima at-ta'amu, ketika sudah siap, semua undangan sudah siap, makanan juga semuanya sudah siap, maka Nabi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana bi akilin ta'amaka hatta tashhada alla ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi ngomong nang Uqbah bin Abi Mu'aid, "Hei Uqbah bin Abi Mu'aid, isinya sudah siap semuanya ya. Para undangan, tamu undangan sudah datang, dan jamuan pun juga sama sudah siap." Akhirnya baginda Nabi matur dumateng si tuan rumah yang nama Uqbah bin Abi Mu'aid, "Hei Uqbah bin Abi Mu'aid, ma ana bika bi akilin ta'amaka." Saya enggak mau makan makanan kamu ini. Hatta tashhada an alla ilaha illallah anni Muhammadur Rasulullah. Sampai kamu bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Allah dan sesungguhnya aku ini adalah Muhammad utusannya Allah. Jadi Kanjeng Nabi menyarankan terhadap sinten tuan rumah yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid, agar kamu mau saya ini memakan makanan kamu, syaratnya kamu harus syahadat terlebih dahulu. Nah, kelanjutannya fa'ala, dengan kerelaan penuh hati bahasanya bukan sahabat ini, bahasan Uqbah bin Abi Mu'aid benar-benar melakukan, benar-benar sampai bersyahadat. Uqbah bin Abi Mu'aid ini apa? Bersyahadat. Fa'akala Rasulullah ta'amahu, sehingga karena Uqbah bin Abi Mu'aid ini sudah bersyahadat, akhirnya baginda Nabi mau ngersaaken untuk dahar makanannya Abi Sindan Uqbah bin Abi Mu'aid. Itu cerita di tempat jamuan. Setelah jamuan selesai, wakana Uqbatu shadiqan li Ubay bin Khalaf. Lah, Uqbah bin Abi Mu'aid ini merupakan teman dekatnya sinten Ubay bin Khalaf, yang kebetulan Ubay bin Khalaf ini juga Muslim. Falamma ukhbira bidzalika qala lahu ya Uqbah sobakta. Tatkala si sinten Ubay bin Khalaf
tatkala Ubay bin Khalaf itu sudah atau baru mengetahui bahwa teman dekatnya yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id ini telah masuk Islam, akhirnya Ubay bin Khalaf berkata kepada Uqbah, dia berkata, ya Uqbah, soba'tah, wahai Uqbah, apakah kamu ini keluar dari agama lain masuk agama lain? Jadi soba'tah itu maksudnya adalah apakah kamu keluar dari agama lain menuju agama yang lain? Gampangan yang ngomong kon niku wis gak agamane mbah-mbah biyen tah. Sebut saja non muslim gitu mawon. Apakah kamu sudah keluar dari ajarannya mbah-mbah pada zaman dahulu? Maka Uqbah pun berkata, qala la, lu enggak, aku masih tetap agamanya masih tetap sama dengan kamu. Wa khalaf walakin dakhala alayya rajulun fa aba ayyakula ta'ami illa lahu. Ceritane ku ngene lho Ubay, bahwa masuk kepadaku seorang laki-laki, kemudian laki-laki tersebut tidak mau memakan terhadap makanan jamuanku sampai aku ini syahadat. Fastahyaitu ayyakhruja min baiti walam yat'am. Lah, saya ini sangat sungkan, sangat rikuh kalau laki-laki tersebut keluar dari rumahku dalam keadaan tidak makan dari jamuan makananku sedikit pun. Fasyahidtu lahu fata'ama. Akhirnya ya saya terpaksa untuk melakukan syahadat untuk dia sehingga dia mau makan. Gampangan yang ngomong, enggak kok, aku iki asli ini pura-pura, iki alasane Uqbah bin Abi Mu'id loh ya. Kepada temannya, teman dekatnya, dia berkata, enggak kok, dia itu loh cuma, saya ini loh cuma syahadatnya itu loh cuma pura-pura, saya itu cuma pura-pura gara-gara saya itu sangat malu kalau sosok laki-laki tersebut yang tidak mau makan kecuali aku bersyahadat. Saya malu kalau dia keluar dari rumahku dalam keadaan tidak makan secuil pun dari jamuan makanku. Ini katanya Uqbah bin Abi Mu'ad. Yang mana omongan seperti ini tidaklah diucapkan kecuali agar dia tetap berteman dekat dengan Ubay bin Khalaf. Akhirnya Ubay bin Khalaf berkata, faqala ma ana radin anka hatta ta'tiyahu fatabzuqa fi wajhihi. Jenenge kanca niki bahasa kasarane ngomong kanca biadab ya. Ubay bin Khalaf niki ingin menantang terhadap mengadakan sebuah challenge, bahasanya ngaten, mengadakan sebuah tantangan atau challenge untuk sahabatnya yang sudah masuk Islam sebenarnya. Ya wes, begini saja wahai Khalaf, begini saja Uqbah bin Abi Mu'id, begini saja, kalau kamu memang mengatakan bahwa itu semua hanyalah bentuk pura-pura, saya tidak akan saya tidak akan ridho kepada kamu sampai kamu mendapat laki-laki tersebut, yakni baginda Nabi, kemudian kamu meludahi wajahnya. Ngeri tenanan. Ubay bin Khalaf mengadakan menantang atau mengadakan challenge, sebuah tantangan untuk Sin dan Uqbah bin Abi Mu'id, kalau kamu memang mengucapkan syahadat itu atas dasar pura-pura, coba kamu datangi lagi Muhammad itu dan kamu meludahi wajahnya. Diwongkon kayak ngoten. Akhirnya fa'ala Uqbah. Sing jenenge Uqbah itu sosok yang bahasa kasar ngomong imannya itu masih terpontang-panting dengan temannya. Akhirnya benar-benar dilakukan oleh Uqbah, fa'ada busaquhu ala wajhihi faharaqahu. Niki keramate Kanjeng Nabi, Pak. Tatkala Uqbah itu sudah datang di hadapannya baginda Nabi, kemudian Uqbah mencoba untuk meludahi baginda Nabi, langsung otomatis ludahnya kembali kepada wajahnya dan ludahnya langsung membakar terhadap wajahnya. Macam-macam ambil Kanjeng Nabi. Jadi ludahnya itu tadi
kembali kepada dirinya sendiri sampai kena wajahnya dalam keadaan bisa sampai membakar. Ini keramatnya Kanjeng Nabi, Pak. Bahasanya mukjizat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat apa yang dilakukan oleh Uqbah tadi, sebegitu su'ul adabnya, sebegitu biadabnya baginda Nabi Duko, seraya berkata, la araka kharija Makkah illa alau tura'saka bisaif. Hei Uqbah, saya bersumpah, hei Uqbah, aku tidak akan melihatmu di luar kota Mekah kecuali dalam keadaan leher kamu, kepala kamu itu sudah ditebas dengan sebuah pedang, dawuhnya Kanjeng Nabi. Akhirnya real fa usira yauma badrin, maka di hari Badar Uqbah itu tertawan, fa amara aliyan faqatalahu. Akhirnya sampai Kanjeng Nabi ini memerintahkan Sayyidina Ali untuk membunuhnya. Ya, wa ta'ana an-nabi Ubayyan bi Uhudin fil mabaris. Dan bahkan Kanjeng Nabi itu jangan kamu kira Kanjeng Nabi itu kalau perang di bagian belakang sebagai pemimpin yang dilindungi di belakang, yang di depan itu suruh para prajuritnya mboten. Bahkan ceritanya bukan tidak berhenti di situ saja. Bukan Uqbah saja yang tertawan kemudian memerintahkan Kanjeng Nabi kepada Ali untuk membunuh kepada si Uqbah yang sudah tertawan. Tapi temannya pun yang bernama Ubay itu ditusuk oleh baginda Nabi tatkala beliau mengalami peperangan di Uhud, yang mana ditusuknya ini bukan hanya pas wayai perang, tapi ada mubarazah. Mubarazah itu kalau pada zaman dahulu kalau mau perang, sebelum perang dimulai, itu biasanya ada satu musuh satu. Sebelum perang ya, itu ada satu dari golongannya orang kafir maju, kemudian ada satu dari golongannya orang-orang yang beriman itu maju. Versus itu namanya mubarazah. Lah Kanjeng Nabi itu dulu pernah mubarazah, duel antara Kanjeng Nabi dan juga Ubay bin Khalaf. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi memenangkan duel tersebut hingga terhunuskanlah pedangnya Kanjeng Nabi ke Ubay bin Khalaf. Faraja'a ila Makkah wa mata, hingga Ubay bin Khalaf ini mati. Tengriki dilanjutkan wa hukmul ayah amun fi kulli sahibaini ijtama'a ala maksiatillah. Dan ayat ini merupakan ayat yang sifatnya umum. Lalu kita lanjutkan malih, tengriki dilanjutkan malih, ala yadaihi aina daman wa hasron, yaitu menggigit orang-orang yang zalim, bertindak zalim, bertindak menyekutukan terhadap Allah. Besok di hari kiamat mereka akan menggigit kedua tangannya dengan alasan nadaman wa tahassuran, dengan alasan karena penuh dengan penyesalan, akhirnya sampai menggigit kedua tangannya. Seperti yang terjadilah ketika semisal orang waktu sekolah atau waktu kuliah, waktunya naik kelas tapi dia tidak naik kelas, maka otomatis biasanya seseorang yang mengalami kepanikan itu sampai gigit jari, gigit gigi, gigit jari, gigit tangan seperti ini. Yang mana tujuannya itu memang nadaman wa tahassuran. Dia itu menyesal sekaligus merasa hina. Seraya dia berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, sambil menggigit jari, sambil dia berkata bahwa andai saja aku menapaki jalan petunjuk bersertaan dengan baginda Nabi. Andai saja saya itu menapaki jalan petunjuk bersamaan dengan Kanjeng Nabi, orang nuruti konco sing gapi jenenge Ubay bin Khalaf, gampangane ngomong ngoten. Tengriki pakai laitani, ada la'alla, ada laita. Kalau la'alla itu masih taroji, kalau taroji itu masih ada harapan. Kalau tamani itu mengharapkan suatu hal yang sangat
kejadiannya atau bahkan sudah mustahil. Nah, bahasa Arabnya piye? Tawakku umah asura wuku'uhu piye? Kurang lebihnya bahasanya seperti itu. Itu maknanya tamanni. Niki laitan ya laitani litambih ya laitani. Andai saja aku ini jalan petunjuk bersamaan dengan baginda Nabi aytoriqan ilal huda. Tidak berhenti di situ saja. Tidak berhenti di situ saja. Uqbah bin Abi Mu'id berkata, melanjutkan omongannya, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalilah. Ya wailata. Dimuratirin, ya wailata, sungguh binasa diriku. Laitani lam attakhid fulanan khalilah. Andai saja aku tidak menjadikan seseorang tersebut untuk menjadi kekasihku, untuk menjadi teman dekatku. Pun, terus niki ucapannya Uqbah bin Abi Mu'id. Dia sampai berkata, ya wailata, sungguh binasa diriku ini, laitani, andaikan diriku ini lam attakhid fulanan khalilah, tidak menjadikan seorang laki-laki tersebut, dalam hal ini yakni Ubay bin Khalaf, tidak aku menjadikannya sebagai khalilan atau sebagai kekasih. Pun mulakno ngriki dingendikaken ya wailata alifuhu iwadun an yain. Ta yang mana taknya itu ada alif setelahnya. Ngriki dawuhnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, beliau dawuh bahwa alifnya itu merupakan alif iwad dari ya'il idhofah atau ya mutakallim yang diidhofahkan. Makna asalnya ya ai wailati, yakni wahai binasanya diriku. Bahasanya awak dewi di kondisi di mana sudah tidak mendapatkan jalan keluar. Yes, omongannya ya sing mentok peh ajur iki peh mati ya, aku mati. Kan seperti itu ya. Ini omongan-omongan yang sudah lumrah. Ya wailata, kalau menurut versinya Syekh Mutawalli Asy'arawi, panggilan ini merupakan sebuah panggilan untuk kebinasaan. Jadi orang itu kalau sudah dalam kondisi terhimpit, terjepit seperti ini, seolah-olah dia itu lebih berharap untuk dihadiri kematian daripada menghadapi kenyataan. Bang, dia lebih memilih untuk mendapatkan sebuah kematian daripada menghadapi kenyataan. Bahasanya kan, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari, al-wail al-halak fa wayad'u al-halaka wa yunadi ayyahul bihi. Orang itu kalau sudah dalam kondisi darurat seperti ini, dia berharap agar sebuah kematian datang menghampirinya. Wal insanu la yatlubu al halaka li nafsihi illa idza ta'arrada li 'adzabin asyadda minal halak. Manusia itu tidak akan mau mengundang sebuah kematian kecuali kalau dia itu dihadapkan dengan sebuah problem yang dianggap lebih pahit daripada sebuah kematian. Umpama seseorang ya menghadapi kenyataan hidup nanti, semisal nanti dia itu akan apalah, semisal akan mendapatkan hukuman apa, akan mendapatkan hukuman apa, mesti dia berkata mati hancur wis, binasa wis. Ini merupakan panggilan, dia memanggil kematian. Bahasa kasaran mati ya luwih apik daripada menghadapi kenyataan yang seperti ini. Ini ucapannya orang-orang yang putus asa. Lalu dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari, beliau sampai berkata di dalam tafsirnya, beliau berkata asyaddu minas saqamil ladzi yudhibus saqama. Ya. Jadi ada suatu hal yang sifatnya dianggap lebih menyakitkan. Asyaddu minas saqami alladzi yudhibus saqama. Mana dawuhnya seorang kiai syair,
kafa bikada'un antaral mauta syafian wa hasbul manaya antakuna amaniya. Ngriki yang artinya adalah kafa bikada'an, cukup untuk sebagai penyakit antaral mauta syafian, bahwa kamu menganggap sebuah kematian adalah sebuah hal yang menjadi solusi. Penyakit sing paling angel tambanane adalah sebuah penyakit yang ada pada diri manusia berupa anggapan bahwa mati adalah sebuah solusi. Kafa bikada'an antaral mauta syafian wa hasbul manaya ayyakunna amani. Dan cukup sebagai sebuah hasbul manaya, al-muna al-manaya, an ayyakunna amaniya. Walaupun sekalipun yang namanya kematian itu terkadang merupakan sebuah hal yang diharapkan bagi orang-orang yang berputus asa. Niki ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sehingga fala makanatil mas'alatu akbar wa fawqa ihtimalihi nada ya wailati uhduri. Tatkala sebuah permasalahan yang dia hadapi itu terlihat lebih besar, maka dia lebih memilih untuk dihadiri sebuah kematian. Fahadza awanuka litukhallisini mimma ana fi minal adab. Ini adalah waktu kamu untuk menyelamatkanku dari sebuah siksaan. Nah, ini nadanya orang-orang yang putus asa seperti itu. Bon, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini sekali lagi juga sama. Laita. Ini menggunakan adat napa? Laita. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Dados tang mriki akan laitani, andai saja aku ini lam attakhid fulanan khalila, tidak menjadikannya sebagai teman akrab. Dawuhnya Syekh Mutawil Asy'arawi ini juga pakai laita. Laita itu fungsinya untuk tamanni. Cara nang kitab nahwune awak dhewe ala laitash syababa ya'u duyauman fa ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Andai saja hari-hari muda itu bisa kembali, walaupun cuma satu hari, niscaya akan aku kabarkan kepada mereka orang-orang yang masih muda bahwa umur tua itu sudah sangat lemah. Bima fa'alal masyibu, perkara yang bisa dilakukan oleh orang-orang tua itu sudah sangat terbatas. Pun ini menggunakan kalimat sinten? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Allah ya Rabbi ya Karim. Laita melarat ngriki ngendika akan ya laitani takhatu ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Lana ngriki ngendika akan sing jenenge kakancan, sing jenenge berteman, sing jenenge bersahabatan, itu merupakan sebuah hal yang sangat berpengaruh. Dawuhnya Kiai Syair, beliau dawuh walammal qarraba syauqu juhdahu khalilaini dzaba lau'atan wa kana khalilan fi khilali khalili tasarraba asna al inaki wa tang kelanjutane teng akhir ayate laqad adallani 'ani dzikri ba'da ya ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Surat Al-Furqan 29. Laqad adallani 'ani dzikri. Sungguh dia temanku itu telah menyesatkan Al-Qur'an sebagai pengingat. Setelah Al-Qur'an mendatangiku, tonulil insani khadula, dan setan itu merupakan sosok yang menghinakan terhadap para manusia. Secara garis globalnya menurut yang ngoten. Jadi harapannya ya ini ya laqad adallani, sungguh temanku itu merupakan sifatnya menyesatkan terhadapku dari Al-Qur'an yang telah mendatangiku. Ba'da wa kana syaitanu lil insani khadula. Sungguh setan itu sangatlah menghinakan terhadap para manusia.
Berarti piye? Tanggal iki dilanjutakan laqad adallani an dzikri ayil Quran ba'da idja'ani ay bi an raddani anil iman bihi. Ya, sungguh temanku itu telah menghinakanku, menyesatkanku dari Al-Quran sebagai pengingat setelah Al-Quran mendatangiku dengan gambaran dia mengembalikanku dari iman, mengembalikanku menjadi kufur daripada Al-Quran setelah aku mengimaninya. Mulakno dawe Syekh As-Sawi, beliau memberikan pesan tentang ayat ini merupakan sebuah penyesalan. Sebuah penyesalan dari orang-orang, dua orang yang saling berteman, tapi pertemanannya tidak mengarah kepada kebaikan, tapi justru malah mengarah kepada keburukan. Dawanya Syekh As-Sawi, wa hukmul ayah amun fi kulli sahibaini ijtama'a ala maksiatillah. Ini hukumnya ayat yang senantiasa menjadi hukum yang umum bagi dua orang sahabat, yang mana kedua orang sahabat ini saling bersahabat, saling berteman, akrab, tapi tujuannya bukan untuk taat terhadap Allah Ta'ala, malah justru bertemannya itu di dalam maksiat terhadap Allah. Maka kalau seperti itu, uangku gak kena pak, kekancan ambil uang nggak bisa. Awakmu ojo sampai kekancan karo wong aneh-aneh. Ngoten lho. Jadi secara garis globalnya wataknya manusia niku bahasane mudah untuk memfotokopi watak buruknya orang lain. Lek bahasane teng kitab taklim niku, ya Allah ya Rabbi ya Karim, adwal balidi ilal jalidi sari'atun kal jamri yuqadu fauqar ramadi. Adwal balidi, menularnya orang-orang yang bodoh, ilal jalidi, kepada orang-orang yang cerdas, syariatun, itu sangatlah cepat. Kal jamri yuqadu fauqar ramadi, seperti halnya mawa, abu yang menyala. Ketika kamu letakkan di dalam abu yang sudah bahasanya abu yang sudah dingin, itu tidak akan bisa menyala. Apa wis bahasane mawa nek kamu delok mawa iku lek mbok tekek nang sing jenenge apa bahasane? Sik tak dalai murate ben api kan. Lek mbok tekek nang abu sing wis mati. Kalau romat itu maknanya adalah abu atau sisa arang. Kalau jamer itu abu bara api, ya, bara api yang masih menyala. Dados teng mriki dingendikaken kal jamri yuqadu fawqar ramadi. Seperti halnya bara api yang diletakkan pada abu. Kira-kira abune sing terbakar apa iki baranya yang mati? Bisa dipastikan sing menang kuwi mesti bara api ini mesti mati. Bara api ini mesti mati. Kamu tahu ngerti abu ora to, Nep? Ngerti abu ora? Orang ngerti. Lah ya abu iku lho sing sisa-sisa. Iku mbok kaya ana mawa akeh sapi. Iku malah ora kok mawane sing murup, tapi malah abune sing mateni terhadap mawa. Itu perumpamaan. Makanya sama saya dalam masalah pertemanan, dalam masalah pertemanan iku ngisami bahwa gak usah sok-sokan aku tak kekancan ambil arek iku. Saya ingin membenarkan dia, saya ingin membuat dia benar. Sajak sok-sokan kowe. Paham? Jadi lek ono wong ra bener, gak disrasa kekancan. Lek aman. Ya kecuali kalau seseorang itu sudah berada di taraf yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. La yadurrukum man dhalla
Idah tadaitum apa ini tadaitum tuh ayatnya. Atau itu sih. Ya ayyuhalladzina amanu la yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Terus salah satu ayat niki ayat Al-Maidah ayat 5 teng niki akan ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusukum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan berbahaya untuk kalian semua orang-orang yang tersesat kalau kalian itu sudah mendapatkan petunjuk. Wong gue lek kuat tenanan duwe pondasi sing patok bangkreng itu enggak akan tergoyahkan. Tapi gue rasa macak atraksi, oh saya termasuk ini ya enggak kayak saya. Lakno teng mriki dingedikaken ngoten nggih. Lakno teng mriki dingedikaken lamma alima ruwiya yuhsyarul mar'u ala dini khalilih. Bahwa seseorang itu akan digiring bersamaan sesuai dengan agama temannya. Ternyata ya berangkat dari ceritanya Uqbah dan juga Ubay bin Khalaf. Ya yuhsyarul mar'u ala dini khalilih. Fal yangdur ahadukum mayu khalil, maka lihatlah siapa temannya. Tang taklime kan ngoten toh. Kalau kamu ingin mengetahui seseorang, jangan kamu tanyakan kepada dia kamu itu orangnya bagaimana, tapi cukup dengan melihat terhadap temannya. Cara bahasan fa innal qarina bil muqarrani yaktadi. Hari kita ngendikaken teng taklime sering dimaturaken anil mar ila tasal fasal ang qarinihi fa innal qarina bil muqarrani yaktadi. Anil mar'i la tasal, jangan kamu bertanya bagaimana seseorang ini baik atau tidak. Tapi cukup wasal ankor ini, pertanyakan saja temannya bagaimana. Wong ku delok nek kumpulane ya apa. Fa inal qarina bil muqarrani yaktadi. Karena yang namanya sebuah teman itu pasti akan mengikuti terhadap temannya. Apalagi kita sekarang ini sudah ada yang namanya medsos. Lek bahasane biyen deloken anune koncone. Jare aku saiki deloken isi medsose. Medsose senengane mengikuti orang-orang ngaji, mengikuti orang-orang yang dia akan ikut ngaji. Tapi lek delokane ku wong-wong koyo ngono kuwi, ya otomatis katut. Nggih. Jadi lek bahasaku bukan hanya teman. Kadang orang nggak berteman dengan siapapun, tapi medsosnya yang menggiring dia. Pun ya, ini kita ingin akan mengatakan, ini bentuk sebuah penyesalan. Dalam surat Al-Baqarah, ingin akan, singen pun nanti dibahas ya, kita pernah. Tidaklah seseorang itu berteman, berkawan baik, bersahabat baik dengan teman, kecuali pasti akan segera terputus kalau tujuan bukan Allah Ta'ala. Ya, cara teng surat Al-Baqarah ini ku ya Allah ya Rabb ya Karim. Lali aku. Kurang lebih ngoten lah ya. Ayatnya aku lali aku. Pun melakno bahasane sing dingendikaken kalian Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad. Soehnya setiap pertemanan yang tidak langgeng itu pasti karena tujuan daripada pertemanan dan persahabatan tersebut bukanlah karena Allah, tapi murni karena dunia. Tapi setiap pertemanan yang di situ bisa dianggap langgeng, berkelanjutan, bisa dipastikan karena itu merupakan sebuah
tujuan yaitu Allah Ta'ala. Pun sering ya kula maturaken dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, idza ra'aitas naini ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahasane kalau kamu melihat dua orang yang saling bersahabat, berteman atau saling mencintai, bahkan itu setiap hari cintanya akan semakin tambah, cintanya akan semakin lengket, maka perlu kamu ketahui bahwa itu merupakan cinta, pertemanan, persahabatan karena Allah. Akan tapi kalau kamu melihat bahwa setiap pertemanan, setiap persahabatan, setiap dua orang kekasih yang dia tidak, bahasanya tidak dalam jangka waktu yang lama, maka perlu kamu ketahui bahwa itu merupakan sebuah hal yang tidak didasari karena Allah. Pun mari lanjutannya, wa qala rasulu ya qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, surat Al-Furqan ayat 30, ilahuna wallahu a'lam bissawab. Kurang tak terang masih sing wa kana syaitanu lil insani khadula niki gitu. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan setan itu sangatlah menghinakan terhadap para manusia, yakni manusia yang kafir, khadula bi ayatrukahu wa yatabar aminhu indal bala. Sing jenenge setan di awal dia merayu para manusia ini seolah-olah dia yang mengajak, seolah-olah dialah yang menjerumuskan. Tapi ketika sudah berhasil, setan akan lepas tangan. Kalau di dalam ayatnya, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tang ayat ini ku dingendikaaken ini loh omongannya setan ya. Tang ayat fastajabtum li fastajabtum wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Setan itu akan berkata setelah semuanya diberi sebuah keputusan bahwa innallaha wa'adakum wa'dal haqqi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah memberikan janji kepada kalian semua dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku sudah menjanjikan kepada kalian semua, akan tapi kalian yang menentang. Yang lagi dilanjutkan, wa ma kana liya 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li, dan aku tidak memiliki kendali atas kalian semua kecuali aku ini cuma sekedar mengajak kepada kalian dan kalianlah yang mengiyakan. Jadi ini setan, aku leranya punya aku lemek ngejak tok, tapi kalian kok malah mengiyakan. Fala talumuni walumu anfusakum, maka janganlah kalian semua itu menghina terhadapku, tapi hinalah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyya inni kafartu bima asyraktumuni min qabli innadh-dhalimina lahum adzabun alim. Surat Ibrahim ayat 22. Gini ki, omongannya setan atau bahasanya bentuk lepas tangannya setan. Jadi besok di hadapannya Allah Ta'ala, setan itu akan lepas tangan. Dia mengatakan bahwa apa sih kon niku nyalah-nyalah, bahwa aku ini memiliki kekuasaan atas kalian. Aku gak bisa mengendalikan. Saya ini cuma mengajak, tapi kalian mengiyakan. Ya berarti janganlah kalian semua menghinakan terhadapku, akan tapi hinalah terhadap diri kalian sendiri. Ini ucapannya setan, bentuk ya tabarrok, bentuk bahwa setan itu akan lepas tangan. Pun ini ngaten nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa kana syaitanu lil insani
khadula. Pun Faqala Rasul ya Rabbi inna qom ittakhadha al-Qur'ana mahjura surat Al-Furqan ayat 30 ila huna wallahu a'lam bissawab.